Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Di video kali ini kita adalah pertemuan perkuliahan untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia. Dilaksanakan secara online, asinkronus melalui video pembelajaran di YouTube channel Astri Dwi Andriani. Teman-teman sehat selalu ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin pulih, dan semakin hari semakin kuat. Cianjur bangkit. Ya, setelah sebelumnya kita membahas soal betapa pentingnya komunikasi verbal melalui optimalisasi atau komunikasi efektif verbal bernama reach, respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Kita juga kemarin belajar soal optimalisasi penggunaan bahasa nonverbal melalui face expression, terus personal appearance, posture, gesture, dan lain sebagainya. Dan terakhir, teman-teman kalau masih ingat, kemarin kita juga belajar atau membahas soal bagaimana cara kita bertukar peran, tidak hanya jadi komunikator, tapi kita juga jadi seorang komunikan atau penerima pesan dengan cara mendengarkan secara aktif. Ada 4 tipe mendengarkan. Yang pertama tuh mendengarkan secara partisipatif, yang kedua secara empati, yang ketiga mendengarkan secara netral, dan mendengarkan secara mendalam. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Amin. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran bagaimana tantangan menjadi seorang sarjana ilmu komunikasi. Tentu saja teman-teman di organisasi, di lingkungan apa ya, di lingkungan rumah gitu ya, atau di lingkungan manapun di mana teman-teman berada, kalau teman-teman dikenal sebagai mahasiswa Vkom pasti selalu diandalkan sebagai seseorang yang pintar berbicara di depan umum atau speaker gitu ya, entah itu jadi membawakan pidato, sambutan, atau jadi MC, moderator, dan lain sebagainya. Nah, itu kan tantangan yang sangat apa ya, yang sangat menantang gitu ya. Mau nggak mau ya harus mau, siap nggak siap kitanya harus siap. Nah, maka dari itu di video kali ini kita akan membahas sekilas, seulas gitu ya, mengenai materi public speaking yang nanti bakalan lebih mendalam teman-teman pelajari di semester berikutnya. Mohon izin share screen ya, teman-teman. Ya, udah kelihatan mungkin ya. Ini saya operasikan Zoom meeting sendiri. Ya, pengantar ilmu komunikasi dengan saya Astri Dwi Andriani. Pemaparan kali ini akan dimulai dengan sebuah pertanyaan, teman-teman. Kenapa sih kita tuh butuh kelas ini? Butuh banget, teman-teman. Karena sebetulnya 70% aktivitas kita hidup di dunia ini, waktu bangun kita menurut almarhum Jalaluddin Rahmat, salah satu pakar atau bapak komunikasi yang ada di Indonesia, adalah dihabiskan dengan berkomunikasi. Diamnya kita pun ya berkomunikasi gitu ya. Kalau dua orang lagi berantem, terus si cowoknya nanya, "Neng, kamu marah nggak?" Terus si ceweknya diem. Artinya apa ya? Artinya marah gitu ya. Diamnya orang pun berkomunikasi. Jadi menurut Jalaluddin Rahmat, 70% aktivitas bangun kita dihabiskan untuk berkomunikasi. Nah, salah satunya kenapa sih kita tuh butuh kelas ini? Karena kita banyak banget mengalami miss gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih ngedengar kata miskomunikasi? Wah, miskom itu miskom. Nah, itu adalah salah satu tantangan terbesar dalam aktivitas interaksi kita dengan manusia, adalah miskomunikasi, salah paham, salah persepsi. Kemudian teman-teman gitu ya, mudah-mudahan yang ikut kelas ini yang tadinya grogi gitu ya berbicara di depan umum, mudah-mudahan dengan ikut kelas ini teman-teman jadi leluasa. Kalau salah satu guru saya ya pernah jadi dosen di Vkom gitu ya, pernah bilang gitu ya, Pak Ridwan Mubarok, kapaksa katanya teh biasa, leluasa luar biasa. Jadi sebenarnya harus dipaksa dulu biar kita terbiasa, leluasa, dan luar biasa ya. Pada akhirnya MC, presenter gitu ya, atau pembicara seperti sekelas Najwa Shihab aja, saya yakin di awal-awal dia apa ya, paparan di depan umum atau berbicara di depan umum pasti groginya setengah mati, nervousnya setengah mati. Tapi karena jam terbangnya sudah tinggi gitu ya, ya pada akhirnya jadi leluasa dan luar biasa. Ya, jadi mudah-mudahan mata kuliah ini bisa apa ya, jadi titik tolak teman-teman untuk ngebreak gitu ya, ngebreak gitu ya, menembus dinding grogi pertama teman-teman sehingga teman-teman bisa tampil di depan umum dengan sangat asik dan menarik gitu ya. Nah, lalu kita bakalan ngapain aja di 1 jam perkuliahan kita kali ini? Ya, yang pertama kita
akan strategi pertama yang akan kita lakukan adalah mengenali audiens, teman-teman, karena itu tuh penting banget gitu ya. Karena dengan kita mengenali audiens, kita bakalan sangat paham gitu ya, bagaimana cara nge-treat atau memperlakukan mereka dengan baik gitu ya. Hormati dulu mereka, baru kita dihormatin berdasarkan gender, usia, dan karakter. Kemudian hal yang kedua yang akan kita lakukan dalam kegiatan kali ini adalah menyiapkan strategi dengan cara mengoptimalkan pesan verbal dan nonverbal, dan yang terakhir adalah praktek. Ya, kita akan mulai dengan mengenali audiens. Jadi kalau sebagai public speaker gitu ya, entah itu teman-teman nanti jadi ngasih sambutan, ngasih pidato, MC maupun moderator gitu ya dalam sebuah diskusi ataupun presentasi di depan kelas, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kenali siapa sih penonton kalian gitu ya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut apa yang dipaparkan sama Wilbur Scrum. Wilbur Scrum itu adalah salah satu ahli komunikasi ya, pendiri juga cabang ilmu komunikasi, sama Harold de Laswell bilang penting banget untuk memperhatikan FOE dan FOR. FOE itu apa sih? FOE itu adalah frame of reference atau kerangka berpikir audiens atau penonton kita, dan FOE adalah field of experience atau bidang pengalaman penonton kita. Ya penting banget lah, nggak mungkin ya kalau misalkan kita ngomongin politik gitu ya ke anak TK, misalkan kita ketemu anak TK gitu ya, jadi pembicara di TKX gitu ya, di TK Tamrin misalkan, terus kita ngebahas tentang perang antara Ukraina dan Rusia, kata anak TKT apa ini gitu ya nggak mungkin banget gitu ya. Jadi kita harus memposisikan diri kita sama dengan posisi audiens kita. Kalau misalkan kita jadi pembicara di depan anak TK, ya pasti kita membicarakan hal-hal yang lazim gitu ya, atau yang terbiasa di tengah mereka ya, misalkan ngajak bermain, ngajak bernyanyi, ngajak ngegambar, misalkan kayak gitu. Begitupun kalau misalkan kita berbicara di depan mahasiswa gitu ya, atau anak SMP SMA, nah pakai gaya-gaya bahasa yang non formal, yang santai gitu ya, pakai bahasa gaul, kamu nanya gitu, kamu bertanya-tanya, misalkan kayak gitu ya. Kasih guyonan-guyonan yang familiar di antara mereka gitu ya. Jadi penting banget tuh frame of reference and field of experience. Nah, hal ini sebenarnya sebelum jauh ada Wilbur Scrum udah ada di Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu, di Quran surat Ibrahim, yang artinya tidak kami utus seorang rasul kecuali dia harus menjelaskan dengan bahasa kaumnya. Nah, maksudnya bahasa kaumnya bukan bahasa nasional ya, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda gitu ya, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa yang dimengerti walaupun dengan tingkat intelijen paling rendah gitu ya. Jadi teman-teman, sebetulnya bahasa yang komunikatif itu bukan bahasa yang menjelimet sama istilah teknis, bukan. Tapi bahasa yang bisa dimengerti, yang tepat sasaran, yang bisa diterima. Jadi lebih sederhana, lebih bagus. Hindari penjelasan-penjelasan teknis yang bahasa dewa itu, hindari gitu ya. Jadi tiap orang yang istilahnya mah paling tell me sekalipun ngerti dengan apa yang kita sampaikan, itu baru keren, baru komunikasi yang efektif. Ya, kemudian Rasulullah juga pernah bilang gitu ya, berdasarkan hadis riwayat Muslim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal atau intelektualitas mereka. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin ngobrol sama anak SMP gitu, mana mungkin kita ngobrolin rumus statistika yang rumit gitu, misalkan seperti itu ya. Kita ngobrolin tren yang lagi ngehits atau happening di kalangan anak SMP atau SMA apa sih gitu, misalkan seperti itu ya. Nah, ini dia teman-teman, kenali audiens. Nah, nanti di video selanjutnya aku bakalan ngebahas soal bagaimana sih gitu ya cara berkomunikasi dengan baik gitu ya terhadap lawan bicara kita berdasarkan gender. Karena beda banget kita ngomong ke cewek gitu ya sama kita ngomong ke cowok, beda. Karena otak komunikasinya juga bakalan berhubungan sama neuroscience gitu ya, sama otak bicara ya, perempuan laki-laki tuh beda. Terus berdasarkan usia juga beda. Gimana caranya ngomong sama generasi alpha gitu ya yang baru lahir gitu ya, atau generasi milenial atau generasi baby boomer gitu ya yang udah senior, yang sepuh-sepuh, itu juga beda. Nah, nanti di video selanjutnya kita bakalan ngebahas juga bagaimana sih cara kita berbicara dengan lawan bicara kita sesuai dengan tipe kepribadiannya. Nah, sama orang yang sanguinis harus dipuji dulu gitu ya, harus diangkat dulu baru bisa masuk. Tapi kalau misalkan sama orang korealis yang straight to the point, nggak usah basa-basi. Basa-basi itu dia
dianggap menjilat misalkan ya, atau dengan orang flegmatis dan melankolis itu juga beda, nanti di video yang terpisah. Ya, teman-teman, jadi balik lagi, yang ingin disampaikan adalah mengenali audiens itu penting sekali. Ya, selanjutnya adalah strategi komunikasi. Bagaimana cara kita mengoptimalkan pesan verbal dan nonverbal. Nah, ini sebenarnya di pertemuan kemarin kita sudah belajar ya, bagaimana sih cara kita mengoptimalkan pesan kita gitu ya, dengan cara komunikasi efektif secara verbal dan nonverbal. Kita bakalan praktek nih. Praktek lagi ya, lebih apa ya, lebih teknis gitu ya, bagaimana cara mengoptimalkan pesan verbal kita ketika kita berbicara di depan umum. Nah, tentu saja ketika kita berbicara di depan umum, misalkan sebagai seorang speaker gitu ya, ini penting banget gitu ya untuk membuka opening dengan baik gitu ya. Opening dengan baik. Nah, teman-teman ya, misalkan gitu ya, teman-teman tuh jadi misalkan seorang pembicara dalam apa ya, dalam membuka seminar bisnis dari rumah gitu ya. Bagaimana sih caranya ibu-ibu rumah tangga itu gitu ya bisa menghasilkan cuan-cuan atau rupiah-rupiah hanya dari rumah. Nah, caranya dengan rumus opening 5S. Nah, S yang pertama adalah salam. Oke, S yang kedua adalah sanjung audiens. Ini penting banget gitu ya. Maksudnya bukan menjilat, tapi memberikan perhatian apa, memberikan apresiasi kepada audiens kita gitu ya, karena kita kan pengen dihormati. Sebelum kita pengen dihormati, kitanya harus menghormati audiens dulu. S yang ketiga apa? Sampaikan tema. S yang keempat, sertakan alasan. Dan yang S yang kelima adalah sebutkan nama. Kita kasih contoh ya, nih ya, dalam 1 menit aja. Untuk opening 5S pada webinar bisnis dari rumah. Kita langsung tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jujur, saya senang sekali karena banyak orang menghabiskan waktu sia-sia, tapi teman-teman di sini menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu. Oke, saya di sini akan membahas tema yang cukup menarik tentang bagaimana berbisnis dari rumah. Kenapa saya angkat tema ini? Karena banyak orang rebahan di rumah, padahal dari rumah bisa mendatangkan rupiah. Untuk itu, saya Asri Dwi Andriani selama 1 jam ke depan akan sharing bagaimana cara bisnis dari rumah. Nah, contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman misalkan jadi pembicara gitu ya, atau jadi public speaker gitu ya, apa ya, untuk bisa opening gitu ya dengan apa? Dengan rumus 5S ini. Salam, sanjung audiens, sampaikan tema, sertakan alasan dan sebutkan nama. Yeay, itu opening yang pertama, tips yang pertama. Terus tips opening yang kedua adalah rumusnya 3K. Apa sih 3K? K yang pertama adalah kutipan. Jadi kita ngambil quote-quote dulu nih, dari kitab suci boleh, dari orang terkenal boleh, dari buku boleh. Kak yang kedua adalah kenalkan diri, kita tuh siapa sih? Dan Kak yang ketiga adalah kaitkan dengan topik. Kita langsung praktek ya. Ya, Henry Ford pernah mengatakan bahwa resep kehidupan yang sukses adalah tentukan tujuan hidup dan menjalaninya. Satu hal yang bisa kita ambil dari kutipan ini adalah ketika kita ingin sukses, tentukan impian serta action. Maka dari itu, saya Astrid Dwi Andriani, hari ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan impian dan bagaimana cara untuk meraihnya. Nah, contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Tips opening yang ketiga dengan rumus 3K, yakni kutipan, kenalkan diri, dan kaitkan dengan topik. Nah, ini dia. Ini yang paling saya suka, teman-teman. Tips opening yang ketiga adalah visual impact gitu ya. Jadi gitu ya. Visual tuh kan apa ya? Kita tuh ngajak audiens untuk membayangkan gitu ya, berimajinasi dengan dirinya sendiri terhadap sebuah cerita yang kita karang. Misalkan kayak gini ya. Teman-teman, di hadapan saya ini ada 1 bongkah emas gitu ya. Beratnya 100 gram gitu. Kira-kira berharga nggak? Nah, kita tanya ke audiens. Terus audiens kan pasti apa ya, pasti ngejawab oh berharga gitu. Nah, kalau emasnya saya turunkan ke bawah gitu ya, terus saya injek, terus saya siram sama air kotor, kira-kira masih berharga nggak?
masih berharga katanya. Nah, artinya apa? Nilai emas walaupun diinjak dikasih air yang kotor tidak berubah. Begitupun berlaku pada diri Anda. Sukses atau belum, kaya atau miskin, berhasil atau belum, tidak mengurangi nilai Anda sebagai manusia yang penuh dengan potensi. Untuk itu, malam ini saya akan membahas bagaimana cara meningkatkan potensi dalam diri saya, dalam diri Anda. Saya Asri Dwi Andriani. Selamat malam. Nah, misalkan kayak gitu ya. Itu contoh apa ya? Opening yang ketiga. Teman-teman juga apa ya bisa storytelling teman-teman atau bercerita dulu gitu ya, karena saya adalah ibu rumah tangga dengan 3 anak gitu ya. Anak pertama umur 6 tahun, anak kedua umur 4 tahun, dan anak yang ketiga umur 6 bulan gitu ya. Saya jago banget dalam mendongeng sebelum tidur. Jadi kita bisa contohin kayak gini, teman-teman tahukah suatu hari gitu ya. Jadi dulu itu jerapah itu hewan yang berleher panjang itu dulunya sebetulnya hewan berleher pendek gitu ya. Karena apa? Karena sumber-sumber makanan yang ada di bawah tanah masih banyak gitu ya. Hingga akhirnya zaman berubah gitu ya. Sumber-sumber makanan yang ada di bawah tanah tuh hilang gitu ya, sedikit punah gitu ya. Yang adanya di pucuk-pucuk pohon. Maka dari itu untuk bisa bertahan hidup gitu ya, jerapah melakukan evolusi gitu ya, atau evolusi itu perubahan secara lambat untuk bisa mempertahankan dirinya atau mempertahankan hidupnya, hingga pada akhirnya setelah berevolusi adalah jerapah berleher panjang hingga sekarang. Maka dari itu saya ingat quote dari Charles Darwin bahwa makhluk yang akan bertahan bukanlah mereka yang paling kuat, bukan mereka yang paling pintar, tapi adalah mereka yang paling adaptif atau responsif terhadap perubahan zaman. Nah, contohnya kayak gitu ya. Opening storytelling dari Darwin. Nah, yang lainnya nih teman-teman, apa ya, untuk opening gitu ya, bisa bertanya kepada audiens. Makanya tadi gitu ya, di opening saya yang pertama saya bilang gitu ya, paparan kali ini akan dimulai dengan sebuah pertanyaan, kenapa sih kita tuh butuh kelas ini gitu ya, biar audiensnya ngejawab. Jadi kalau ada interaksi kan audiensnya juga nggak ngerasa boring gitu ya, ada interaksi, terus ada kutipan kitab suci gitu ya, misalkan tadi gitu ya ada kutipan dari Quran surat Ibrahim, atau misalkan hadis riwayat Muslim gitu ya, kata-kata Rasulullah, atau fakta mengejutkan misalkan apa gitu ya, pengalaman ganjil atau pantun, biar audiens tertarik gitu ya. Nah, untuk isinya sendiri nih teman-teman gitu ya, kalau teman-teman nanti jadi speaker atau pembicara dengan bantuan alat bantuan PowerPoint gitu ya. Ini ada rumusnya nih untuk paparan PowerPoint 10, 20, 30. 10 tuh apa? Artinya bahwa PPT itu nggak lebih dari 10 lembar gitu ya, karena PowerPoint gitu ya. Kekuatannya ada di pointer-pointernya, bukan copy paste apa ya? Copy paste ini teman-teman, copy paste di Word dipastein ke PowerPoint, bukan gitu ya, tapi apa ya, tapi pointer-pointer utamanya aja, namanya juga PowerPoint gitu ya. Yang kedua adalah nggak lebih dari 20 menit, karena otak itu bisa berkonsentrasi atau menyerap gitu ya materi itu di 20 menit pertama saja. Setelah 20 menit dia harus di break dulu dengan guyonan, intermezzo atau games gitu ya, atau apapun gitu, biar dia seger lagi, biar bisa konsentrasi lagi. Dan 30 artinya apa? Size-nya nggak boleh kurang dari 30 gitu ya, harus besar gitu, harus bisa terbaca dengan baik, bukan yang renyek gitu ya. Nah, selanjutnya nih yang terakhir teman-teman, closing ya. Closing apa ya? Aku mau ngasih tips gitu ya bagi teman-teman untuk bisa mengoptimalisasikan closing. Closing itu adalah ketika kita menutup pembicaraan kita. Nih, rumusnya kekasih. Kekasih itu apa? Artinya kesimpulan, K artinya kata harapan, sih artinya terima kasih. Nah, jadi jangan lupa kalau kita closing, kita harus ngasih kesimpulan dulu, harus ngasih kata harapan atau terima kasih. Nih, contohin ya. Kesimpulannya, bahwasanya keterampilan public speaking dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam bisnis dan karir. Harapannya ke depan, rekan-rekan bisa memahami, menguasai, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan lain. Saya Asri Dwi Andriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Closing kekasih, bukan kekasihnya
kalian gitu ya. Tapi kesimpulan kata harapan dan terima kasih. Ada lagi nih tips yang kedua, TKP. Apa ya TKP? T-nya tuh terima kasih, K-nya kata harapan, P-nya pantun. Bisa dikasih pantun. Contoh. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Keberadaan teman-teman sangat berarti sekali. Harapannya rekan-rekan bisa memahami, menguasai, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak. Saya Asri Dwi Andriani, pamit undur diri. Apa sih nggak nyambung? Contohnya kayak gitu lah ya, pokoknya kasih pantun. Contohnya kayak gitu. Nah, terakhir nih teman-teman, ada nggak sih problem gitu ya yang kita rasakan pada saat kita melakukan public speaking? Tentu saja ada. Yang pertama gitu ya, kalau teman-teman ngerasa belum siap, tentu aja ya banyak di antara kita pasti ngerasa grogi. Kenapa sih grogi? Karena kitanya belum siap. Nah, biar kita siap, kuncinya adalah apa? Adalah the law of repetition. Repetition tuh pengulangan. Jadi penting banget teman-teman untuk bisa latihan secara mandiri sebelum tampil di depan umum. Boleh depan cermin, boleh direkam sendiri di recording gitu ya. Boleh videonya direkam sendiri atau diliatin sama teman kita dan dikoreksi gitu ya. Itu yang pertama, tips yang pertama. Tips yang kedua adalah selalu ada saat pertama, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau pas aku SD dulu gitu ya, aku tuh sering nonton ini nih teman-teman, serialnya Benteng Takeshi gitu ya, di mana di permainan itu ada 3 pintu gitu ya, yang di mana pintu yang pertama tuh adalah pintu ini, pintu tembok gitu ya, tembok yang berasal dari ini teman-teman, dari batu bata gitu ya. Sedangkan tembok-tembok yang lainnya gitu ya, ininya tuh apa sih, bahannya tuh berasal dari ini teman-teman, kertas gitu. Nah, yang paling sulit adalah tampil di saat pertama. Tapi ketika kita bisa gitu ya memaksakan diri kita untuk tampil di saat pertama, seolah-olah dinding yang apa ya, yang batu tersebut tuh kita break gitu ya, kita terobos gitu ya. Pada akhirnya dinding kedua, dinding ketiga, dinding keempat, kelima dan lain sebagainya kita akan lalui dengan mudah gitu. Seolah-olah dinding itu dinding kertas yang bisa ditembus dengan sangat mudah gitu ya. Bahkan Panji Pragiwaksono gitu ya, salah satu stand up komedian paling terkenal di Indonesia, bahkan sekarang ada di Amerika, bilang karya pertama tuh pasti jelek gitu ya. Tapi kita nggak bakalan sempurna gitu ya kalau nggak melalui karya yang pertama itu. Practice make perfect gitu ya, atau practice make improve gitu ya. Latihan itu bikin kita jadi sempurna, atau latihan itu bikin kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, maka dari itu teman-teman kalau ada kesempatan untuk tampil di depan umum, hajar aja teman-teman. Lain dihajarnya, lain berantem. Tapi ambil aja gitu, karena karya pertama pasti jelek. Tapi kita gak bakalan bisa ngasah diri kita kalau karya pertama itu atau tampilan pertama itu pasti maksudnya nggak dilaluin. Jadi hajar aja gitu ya. Kemudian jika tidak merasa percaya diri, nah ini apa ya, salah satu alasan kita kenapa kita grogi, karena kitanya nggak pede gitu ya. Kenapa nggak pede? Karena bahannya sedikit, takut ngeblank gitu ya. Maka dari itu perbanyak referensi gitu ya, bukan cuma nonton video hura-hura aja gitu ya, di reels gitu ya, di short atau di TikTok, tapi perbanyak juga materi-materi pengetahuan umum gitu yang bisa memperkaya apa ya, hasanah gitu ya, pemikiran teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngeblank, teman-teman bisa alihin ke topik pembicaraan apapun yang ada di otak teman-teman. Yang penting vocabulary atau pembendaharaan kata yang ada di otak kitanya banyak. Maka dari itu perbanyak referensi. Nah, kemudian jika takut membosankan, teman-teman boleh siasati dengan senyum. Makanya dari tadi saya tuh banyak banget ngeguyon gitu ya, banyak banget bercanda. Biar apa? Biar ngebosenin gitu ya. Terus kalau misalkan kita senyum juga bikin kita awet muda. Berdasarkan penelitian ya, orang yang sering cemberut, sering marah, narik otot mulutnya 45 otot mulut gitu ya. Makanya cepet keriput gitu ya. Makanya suka ada pepatah, wah jangan cepet apa, jangan gampang marah nanti cepet tua, tuh bener gitu ya. Karena orang yang sering senyum cuma ngangkat otot mulutnya 19 doang. Makanya awet muda gitu ya. Kemudian siasati dengan humor atau ice breaking gitu ya. Kemudian siasati dengan interaksi. Nah, kalau misalkan di ini teman-teman di offline gitu ya, interaksinya bisa kita langsung melantai itu langsung ke
bukan di atas panggung tapi langsung ke floor, ke bawah gitu ya, ke audiens, nanya, interaksi gitu ya. Tapi kalau misalkan online, teman-teman bisa interaksi kayak ngasih pertanyaan gitu ke audiens. Nah, kalau misalkan grogi nih teman-teman gitu ya, grogi. Nah, biasanya grogi, hal apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi grogi? Kalau groginya teman-teman ke gesture gitu ya, kayak tremor, tau nggak tremor? Tremor tuh tangan kayak ngegeter gitu, nggak karuan gitu ya. Nah, itu harus dikibas-kibas teman-teman, zet 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 zet, biar apa sih? Biar si tremornya teralihkan atau teman-teman bisa loncat gitu ya. Bahkan yang itu ya, salah satunya Panji Pragiwaksono tuh sampai dia pernah ini ya, pernah mau tampil di GBK gitu ya, Gelora Bung Karno gitu ya, Stadion GBK gitu ya, saking apa ya, saking dia groginya gitu ya, tremor gitu ya, dia ngelilingin GBK buat mengalihkan gitu ya energi yang negatif tadi, grogi tadi, ke gestur yang lebih ini, yang lebih besar gitu ya, teman-teman bisa loncat, bisa lari gitu sampai teman-teman ngerasa relax baru aja mulai. Yang selanjutnya nih, suka ada filler. Nah, pasti ya teman-teman yang lagi grogi suka ngomong iya, Nah, kalau itu namanya filler. Kalau misalkan teman-teman filler, yang bisa dilakukan adalah berhenti 2 detik dulu, gitu ya, berhenti 2 detik. Tapi ini ya, apa, mimik wajah tetap stabil, jangan kelihatan panik. Kemudian cari kosakata yang lain, kemudian ngomong. Nah, maka dari itu teman-teman referensi itu penting banget. Kita banyak referensi. Biar apa? Biar ketika kita ngeblank, kita bisa alihkan dengan topik-topik yang kita kuasain gitu. Selanjutnya adalah high power poses gitu ya. Ini penting banget. Jadi kalau teman-teman hadirnya secara offline gitu ya, ketika teman-teman misalkan ngisi gitu ya seminar di SMP 2 Karangtengah. Nah, 10 menit atau 30 menit sebelum acara teman-teman harus datang dulu ke sana. Berdiri tegak, high power poses, berdiri atau duduk tegak, kemudian lihat sekitar gitu ya, dan tanamkan afirmasi positif. Aku bisa menguasai, aku bisa menyelesaikannya dengan baik, bismillah, berdoa segala macam. Nah, biasanya dengan begitu kitanya jadi lebih siap dan lebih percaya diri. Kalau teman-teman juga masih belum bisa apa ya, masih grogi gitu ya, belum terselesaikan masalah nervousnya, nah bisa self healing atau menyembuhkan diri sendiri dengan cara apa? Duduk secara nyaman, tangan ditaruh di atas paha gitu ya, kemudian lidah disimpan di langit-langit mulut, kemudian bernafas gitu ya. Pada saat ngambil nafas lewat hidung, 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Simpan di dadanya selama 7 ketukan dan hembuskan secara perlahan 8 ketukan. Biasanya 2 atau 3 kali tarikan nafas, teman-teman bisa lebih rileks. Yang selanjutnya adalah taswir. Taswir itu apa? Kertas secuir. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kendala teknis nih, misalkan infokusnya nggak nyala gitu ya, proyektornya nggak nyala, laptopnya nggak nyala, mati lampu, teman-teman harus punya cadangan. Cadangan, pointer-pointer bahasan teman-teman di kertas, secari kertas secuir. Jadi teman-teman well prepare gitu ya. Dan yang terakhirnya mindfulness. Mindfulness tuh ngasih perhatian penuh pada aktivitas yang teman-teman lakuin. Jadi nggak usah mikirin tepuk tangan, nggak usah takut jelek gitu ya. Nggak usah trauma sama masa lalu diketawain di depan umum, nggak usah, lupain aja. Yang kita masa lalu udah nggak ada, masa depan belum terjadi gitu ya. Yang kita miliki hanyalah saat ini gitu, saat kita berbicara di depan umum. Maka dari itu kasih perhatian penuh gitu ya, hadirkan jiwa, fisik gitu ya, sama emosi kita di hadapan audiens kita pada saat kita berbicara di depan umum. Ya, sekian yang terakhir nih teman-teman, yuk bisa yuk gitu ya. Terakhir, poligami, cowoknya poligami, ceweknya ngerasa ketipu. Apa nih? Ternyata poligami itu singkatan, teman-teman, untuk bisa tampil secara optimal di depan umum. P-nya tuh pastikan datang lebih awal, O-nya observasi siapa audiensnya. Ini kesimpulannya ya. L tuh latihan, I itu ingat, pakai pakaian terbaik. Ya tentu saja ya, kita harus terbaik. G-nya adalah gesture, optimalkan dengan gesture. Nggak cuma ngomong doang, tapi optimalkan dengan bahasa tubuh. Dan yang terakhir adalah antusias, jangan lupa gitu ya, tebar energi positif yang kita miliki dengan antusias yang tinggi lewat binaran mata gitu ya, lewat senyuman dan lain sebagainya. Nah, ketipunya apa? Ternyata M-nya tuh ada memilih tema yang sesuai dengan audiens dan improvisasi. Ketipunya adalah tentu saja kita harus tenang, optimalkan dengan ekspresi, temponya juga jangan lupa, I-nya intonasi, P-nya pelafalan yang jelas atau artikulasi, dan U-nya adalah
nih. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-follow dong Instagram aku @astrialbasri. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa sebagai bukti kehadiran teman-teman silahkan ketik hadir disertai nama dan nin teman-teman di kolom komentar. Kalaupun misalkan ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.